Saudara, terkait dengan informasi mengenai warga negara Indonesia yang saat ini berada di Arab Saudi, saudara, untuk melakukan umroh, kita sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Ira Susanti, jamaah umrah Indonesia yang berada di Arab Saudi. Assalamualaikum Bu Ira, selamat siang waktu Indonesia bagian Barat, dengan Bella di studio. Waalaikumsalam. Mhm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saat ini saya berada di Masjidil Haram di depan Ka'bah menunggu untuk sholat Jumat. Bu Ira dan juga rombongan umroh yang saat ini masih ada di sana, sejak kapan tiba di Arab Saudi? Apakah ketika tiba sudah ada informasi akan terjadi perang, Bu Ira? Eh, Kebetulan kami berangkat dari Suta. Mohon maaf Bu Ira, suaranya terputus. Apakah bisa mendengar suara saya, Bu Ira? Sayang sekali saudara, tampaknya komunikasi kita terputus dengan Bu Ira yang saat ini merupakan jamaah umroh Indonesia yang ada di Arab Saudi. Tentunya Bu Ira tiba di Arab Saudi juga bersama WNI lainnya untuk melaksanakan ibadah umroh, saudara. Dan juga untuk menyapa warga negara Indonesia lainnya, kita sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Ayub Anggara, jamaah umroh asal Kabupaten Gayo Luas Aceh, yang juga masih tertahan di Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ayub, dengan Bella di studio. Waalaikumsalam ya Mbak. Ya. Selamat datang, selamat pagi, selamat siang. Kalau berdasarkan jadwal, Pak Ayub harusnya pulang ke Indonesia kapan, Pak? Kalau saya pribadi harusnya pulang tanggal hari Selasa kemarin, Mbak. Apakah ada informasi penerbangan Anda dibatalkan atau digeser? Lalu apakah ada juga kebijakan terkait seperti apa situasi dan kondisi untuk warga negara kita di sana? Untuk pembatalan ada Mbak dari pihak maskapainya, kemudian kami disuruh pesan di waktu lain. Kemudian ketika kami pesan di waktu lain, di tanggal lain juga tercancel karena keadaan kemarin tuh belum membaik. Sampai tanggal 5 kemarin tuh baru membaiknya, sudah mulai membaik. Kemudian dengan keadaan WNI di sini, alhamdulillah semuanya masih dalam keadaan aman, khususnya di kota Mekah dan Madinah begitu. Pak Ayub, kemarin juga sempat ada informasi jika memang kalau flight-nya itu tidak transit atau direct seperti itu bisa langsung jalan. Apakah memang informasi ini benar adanya di sana, Pak Ayub? Benar Mbak, bahwasanya kalau yang direct itu yang penerbangan langsung ke Jakarta, ke Medan, dan langsung ke Indonesia Mbak, insya Allah aman. Tetapi yang transit itu ada kendala begitu. Yang transit ke Abu Dhabi ataupun ke India begitu kemarin di tanggal 2 itu emang banyak di cancel gitu. Karena untuk keamanan penerbangan. Lalu Pak Ayub sendiri dan juga jamaah yang lain, kondisi di sana saat ini seperti apa, Bapak? Alhamdulillah kemarin yang tercancel itu semua ditanggung jawabi oleh pihak maskapai ataupun oleh pihak maskapai yang Mbak, hotelnya dipesan, habis itu tiketnya juga yang mau di refund juga ditanggung jawabin semuanya begitu oleh pihak maskapainya begitu. Sampai Kalau kondisi membaik. Kalau tadi itu terkait dengan maskapai. Nah, apakah memang Pak Ayub ini ikut dalam sebuah grup travel umroh dan apa kata pihak travel umroh terkait dengan masih belum jelas nih kapan bisa pulang untuk para jamaah di sana? Kebetulan Mbak saya umrohnya umroh mandiri. Oke. Gitu. Mhm. Tetapi kemarin ada saudara saya yang ikut grup. Kalau untuk saudaranya Pak Ayub sendiri yang mengikuti grup travel seperti apa, Pak? Apakah memang ada komunikasi misalnya karena mengikuti travel jadi bisa lebih tertata seperti itu, tinggalnya di mana, sampai tanggal berapa, seperti itu Pak Ayub? Iya Mbak, benar sekali. Itu dari pihak travel juga ada pertanggungjawaban begitu. Kalau misalnya tercancel itu untuk sementara waktu ini lebih baik kita mengikuti travel dulu untuk melaksanakan ibadah umroh daripada mandiri. Karena akan lebih menggampangkan begitu. Agar lebih memudahkan untuk
bisa berumroh datang ke sini gitu. Dengan syarat kita harus memesan tiket. Kalau lebih bagusnya kita itu memesan tiket direct, artinya penerbangan langsung dari Indonesia menuju kota Jeddah begitu. Selain tadi terkait dengan penerbangan, Bapak mendapatkan kompensasi seperti itu. Apakah juga ada kompensasi lain yang didapat Pak Ayub sendiri? Kompensasinya enggak ada, Mbak. Jadi kompensasinya itu cuma disediakan hotel penginapan, kemudian tiket kita tidak dibatal, boleh kita refund, boleh kita tukar dengan jadwal lain, bisa aja begitu. Kalau saya pribadi, tapi kalau grup juga saya rasa sama aja gitu, Mbak. Hmm. Sejauh ini kan Bapak harusnya pulang tadi hari Selasa seperti itu ya. Sekarang sudah hari Jumat. Ya. Apakah Bapak sudah punya rencana cadangan terkait dengan bagaimana harus pulang? Apakah juga dari pihak otoritas Indonesia sendiri melalui Kementerian Haji dan Umroh sudah menghubungi Bapak terkait dengan langkah-langkah lanjutannya? Kebetulan Mbak, saya kan berangkat sendiri nih, belum ada dari kementerian, belum ada juga dihubungi oleh Kementerian Haji dan Umrah begitu. Jadi persiapan saya, insya Allah hari Minggu saya balik melalui pesawat Indigo ataupun melalui transit lewat India begitu. Mudah-mudahan aman karena kondisi sekarang udah mulai aman begitu. Tapi kita tidak bisa menjamin 100% karena kan peperangan ini sesuai yang dua negara ini Mbak begitu. Kapan membaiknya? Jadi kita banyak-banyak berdoa aja gitu ya. Untuk bertahan dari kemarin hari Selasa seharusnya sudah pulang dan juga nanti rencananya akan pulang di hari Minggu untuk perbekalan, konsumsi, kemudian penginapan, seperti apa Pak Ayub? Alhamdulillah untuk saya pribadi saya menyewa apartemen di daerah Jiziah begitu. Dan untuk bekal makanan kami belanja sendiri begitu di grocery dekat daerah apartemen ini. Jadi alhamdulillah nyaman ya gitu. Alhamdulillah memang masih ada sedikit secercah kenyamanan di sana sambil menunggu nanti penerbangan hari Minggu. Nah kalau Pak Ayub ada berapa jamaah yang saat ini bersama Bapak? Kalau saya sekarang tidak ada Mbak, tapi kalau di tanggal 28 kemarin ada bersama saya tuh 34 jamaah. Lalu sempat berkomunikasi nggak sih Pak Ayub dengan mungkin pas kemarin di bandara sempat bertemu WNI lain yang mau umroh atau sedang umroh atau mau pulang juga, ada komunikasi nggak di sana? Ada Mbak, tapi untuk kepulangan, yang untuk keberangkatan belum ada. Untuk kepulangan ke Indonesia ada, tapi mereka travelnya itu menyediakan Mbak, tiket direct, jadi aman tanggal 28 itu. Ada sempat komunikasi nggak Pak? Apakah di sana seperti apa? Apakah ada jamaah yang membutuhkan penanganan khusus atau seperti apa? Oh itu sementara belum ada Mbak. Oke. Kita berharap Pak Ayub nanti hari Minggu berhasil pulang ke Indonesia direct, tidak ada permasalahan. Juga sehat terus Pak Ayub ya, agar bisa berkumpul Amin. juga dengan keluarga. Kita berharap tidak ada lagi perayaan terjadi. Terima kasih Pak Ayub Anggara, jamaah umroh asal Kabupaten Gayo Luas Aceh. Selamat beraktivitas kembali Bapak. Ya Mbak, terima kasih Mbak. Kami akan kembali menyapa salah satu jamaah umroh yang ada di Arab Saudi saat ini, ada Bu Ira. Bu Ira bisa mendengar suara Bella dengan jelas? Bisa Mbak. Oke. Kondisi saat ini agak ramai di sini karena saya di tengah-tengah jamaah yang menunggu sholat Jumat. Bu Ira tiba di Arab Saudi kapan Bu? Tanggal 28 besok rencananya sudah kembali ke tanah air. Apakah sudah ada informasi untuk kembali ke tanah air besok? Apakah ada penerbangan yang dibatalkan? Jika dibatalkan, apakah juga sudah ada keterangan seperti itu? Ibu dan jamaah lain tinggal di mana selama menunggu? Mbak, on time. Karena kita penerbangannya direct ya, tidak melalui daerah konflik itu. Nah, bahkan kemarin itu ada jamaah tambahan 200 orang yang rencananya mau ambil paket iktikaf dan sampai dia berlebaran di sini. Jadi kondisinya itu hampir seperti tidak ada konflik sama sekali gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah berarti jamaah di sana juga masih bisa beribadah dengan baik meskipun memang situasi di luar sangat tidak baik-baik saja. Betul. Ibu ketika tiba di Arab Saudi itu penerbangannya sempat delay atau cancel atau mungkin sampai harus menunggu lama?
On on time. time Oke. dan kita itu tidak ada pemberitahuan apapun dari pilot. Jadi benar-benar menyenangkan penerbangannya. Ada nggak Bu komunikasi misalnya dari travel bentuk antisipasi jika memang konflik ini bisa lebih panjang seperti itu? Oh, tidak ada, tidak ada. Tidak ada informasi apapun. Jadi kita umroh mungkin di luaran sana seperti ada konflik di Timur Tengah terus kita kena ambles. Di sini tuh hampir tidak ada informasi yang membuat kita itu cemas. Tapi ada beberapa jamaah yang menanyakan info-info dari media sosial di grup umroh. Tapi ustadznya atau mutawifnya memberitahukan itu tidak apa-apa, tidak sampai ke tanah suci. Jadi kita disuruh konsentrasi untuk beribadah. Dan memang kenyataannya seperti itu. Di tanah suci, di Masjidil Haram khususnya, tidak ada pemeriksaan yang berlebihan, tidak ada pengawasan yang berlebihan. Jadi polisi-polisi yang banyak itu, saya kebetulan Ramadan tahun kemarin juga umroh, ya seperti itu adanya gitu. Memang untuk mengatur lalu lintas keluar masuk jamaah ke masjid gitu. Bukan karena ada konflik gitu. Bu Ira, sempat ada kekhawatiran nggak sih mungkin dari Bu Ira dan juga dari warga negara Indonesia lain yang saat ini sedang umroh bersama Bu Ira? Oh, ini ada informasi ada penyerangan pesawat banyak yang di cancel. Ada nggak sih obrolan bahwa kita khawatir nih gitu di sana? Hampir tidak pernah ini teman umroh saya hampir tidak ada membahas itu. Kita cuma lihat peta, oh kita lewatnya bukan di daerah konflik kan, kita lewatnya itu ya di bawah ya yang menjauhi daerah konflik. Kita nggak jadi langsung jadi direct, karena direct itu kita agak tenang gitu. Itu seperti itu. Baik Ibu, kita berharap memang ibadah umroh Ibu dan juga jamaah lainnya lancar, aman, nanti juga bisa selamat sampai di Indonesia, bisa berkumpul juga bersama keluarga. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya hari ini di Kompas TV. Baik Ibu, sehat-sehat ya Bu ya. Amin, amin, amin ya Robbal Alamin. Terima kasih.